Ini sudah merekam. Oke, boleh Pak Armandani mulai. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Pak Armandani. Apa kabarnya nih Bu Devi? Udah lama tidak bertemu nih. Iya, betul sekali Pak. Alhamdulillah saya sehat. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat juga Bu. Ya Alhamdulillah. perhatikan sepertinya ada yang ingin dibahas di hari ini. Apa yang kira-kira yang mau dibahas nih Bu Devi? Eh, ini Pak tentang eh, kita sebagai seorang guru, sepertinya ada sedikit keresahan ya Pak. Keresahan terkait dengan proses pembelajaran yang ada di kelas dengan murid-murid. Jadi saya merasa sepertinya murid-murid kadang kurang semangat dalam belajar gitu Pak. Iya. Kurang semangat ya Bu Devi ya. Nah, Iya Pak. untuk kurang semangat yang seperti apa yang Bu Devi maksudkan di sini anak-anak ini Bu Devi? Eh, Mungkin karena pembelajaran yang monoton, kita hanya yang selama ini saya berikan, saya memang menyiapkan LKPD bagi anak, dan anak diminta untuk menyelesaikan LKPD. Jadi mungkin anak-anak monoton dengan tugas-tugas tersebut, jadi kadang dia seperti tidak bersemangat, kemudian juga dalam pembelajaran itu sepertinya tidak fokus seperti itu Pak, Oh, tidak seperti fokus itu Bu ya. dia. Iya. Menarik sekali ya Bu Devi, saya menangkap tadi pembahasan bahwasanya tidak fokus anak. Nah, sebagai seorang guru Bu Devi, tujuan seperti apa agar ketidakfokusan anak itu menjadi fokus, nah, pembelajaran itu agar lebih menarik gitu. Nah, tujuan yang Eh, Ibu akan dapatkan seperti apa sehingga anak nanti dalam pembelajaran itu lebih fokus gitu. Mungkin dengan merubah proses pembelajaran dengan uh, proses pembelajaran berdiferensi kayaknya uh, perlu kita terapkan Pak. Karena saya lihat dari proses pembelajaran berdiferensiasi sebagaimana di awal pembelajaran saya pernah melakukan diagnostik sebelum sesi pembelajaran dimulai itu ternyata anak-anak ini memiliki minat belajar yang berbeda. Maksudnya mereka belajarnya itu ada yang suka melihat video, mendengar video, ada yang suka mengamati, ada yang mereka secara visual membaca, kemudian mereka ada yang suka anak kinestetik ini yang unik Pak. Mereka suka melakukan aktivitas, katanya belajarnya pingin praktek. Sementara dalam pembelajaran itu kadang ada yang memang tidak semuanya bisa kita ambil nilai Ya, prakteknya. benar sekali Nah, Bu. jadi sepertinya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mengembangkan pembelajaran dengan yang disesuaikan dengan minat dan bakat anak, sepertinya menarik Pak. Ya. Dengan bakat dan minat anak itu sangat menarik ya Bu ya. Betul Nah, Pak. harapan Ibu seperti apa agar pembelajaran nanti ini berjalan dengan lancar, Bu? Harapannya seperti apa? Harapan saya dengan anak-anak yang belajar sesuai dengan minatnya, mereka akan memiliki tantangan yang berbeda, mereka akan memiliki motivasi yang berbeda, dan pastinya saya ingin anak-anak saya jadi bersemangat ketika belajar itu, Pak. Karena memang keresahan saya tuh anak-anak sepertinya kurang bersemangat dalam belajar karena mungkin hanya mengerjakan LKPD. Mungkin dengan saya menyiapkan eee, konten belajar, berarti saya memanfaatkan pembelajaran dengan berdiferensiasi konten, di mana anak yang dia visual, itu mungkin dengan tayangan gambar atau berupa video atau berupa artikel-artikel yang berkaitan dengan mata pelajaran akan menyebabkan anak itu bersemangat atau minat belajarnya tumbuh. Kemudian anak yang audio mungkin dengan rekaman video atau video yang saya siapkan nanti mudah-mudahan saya bisa menyiapkannya. Kemudian dengan penjelasan saya, anak yang audio menjadi lebih termotivasi lagi untuk belajar. Kemudian anak kinestetik mungkin saya akan lakukan aktivitas di dalam kelas. Saya akan mengembangkan berdiferensi proses di situ. Bagaimana anak bisa belajar dengan aktivitas diskusi, aktivitas mungkin mereka membuat karya
saya mengharapkan anak-anak bisa jadi bersemangat mungkin, Pak. Ya. Dengan penjelasan Ibu tadi, saya mengamati bahwasannya dengan pembelajaran berdiferensiasi ini menjadi yang tadinya anak kurang semangat pembelajaran ya Bu, jadi lebih bersemangat karena banyaknya konten yang kita berikan atau yang Iya, betul. kita fasilitasi. Nah, bagaimana hal itu bisa terwujud Bu, agar pembelajaran itu dapat disampaikan kepada anak? Hal itu bisa terwujud, saya rasa saya perlu juga mengembangkan, kompetensi sosial emosional anak, Pak. Yaitu kompetensi sosial, kesadaran diri. Jadi, mungkin selama ini saya sudah buat keyakinan kelas, mungkin bisa saya tekankan pada keyakinan kelas itu, bahwa mereka, satu dengan kesadaran dirinya dia hadir tepat waktu, kemudian, dia berdoa sebelum belajar, kemudian dia tahu, bahwa dia harus saling menghargai dan bagaimana, dia, bisa, mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Mungkin dengan menekankan hal itu, bagian KSE dengan kesadaran diri, anak itu akan lebih, bersemangat, akan ada lebih tantangannya. Selain itu tentunya saya juga harus menyiapkan, konten-konten yang, belajar yang sesuai dengan, minat dan bakatnya tadi. Mungkin dengan menyiapkan video pembelajaran, menyiapkan, konten-konten berupa gambar yang bisa memancing, minat anak dalam belajar. Kemudian, saya tentunya membuat rancangan kegiatan, rancangan, RPP tentunya, di mana, saya akan mengembangkan diferensiasi proses di situ, Pak. Diferensiasi proses, saya akan merancang kegiatan anak melakukan aktivitas diskusi di dalam kelas, kemudian membuat sesuatu karya. Jadi anak kinestetik sini akan terus bekerja, melakukan aktivitas, untuk, membuat karyanya gitu, Pak. Oke Bu. Sangat menarik sekali pembahasan kita hari ini Bu. Yang saya garis bawahi tadi dari penyampaian Ibu bahwasanya ini sangat menarik kalau diwujudkan ya Bu ya. Mudah-mudahan, Kira-kira Pak. rencananya ini akan Ibu adakan kapan atau di hari apa? Kebetulan, materi saya di minggu depan, hari Senin atau Selasa depan, itu materinya, sudah masuk ke klasifikasi, Pak. Jadi, mungkin dengan anak-anak saya bawa juga saya siapkan gambar-gambar beberapa macam tumbuhan, kemudian anak-anak itu juga saya minta nanti bawa beberapa tanaman yang mereka, temui di lingkungan sekitar, tempat tinggalnya. Jadi, saya akan buat rancangan kegiatan di hari Senin atau Selasa depan, itu anak melakukan identifikasi ciri-ciri, tanaman. Jadi, tadi saya siapkan video mungkin yang menjadi pengantar untuk membantu anak-anak memahami materi tersebut. Kemudian, saya juga menyiapkan LKPD pastinya Pak, untuk membantu anak-anak agar, dia bisa dengan LKPD itu mendapatkan, petunjuk, apa yang dia lakukan dalam kelompoknya. Kemudian nanti saya akan mengembangkan diferensiasi proses juga. Saya minta anak membuat karya dari tanaman-tanaman yang dia bawa. Mungkin dia bisa dari tanaman itu ditempel di kertas atau dia berkreasi sendiri untuk, menjelaskan ciri-ciri dari tanaman tersebut gitu, Pak. Mungkin seperti itu yang, bisa saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran. Ada lagi kira-kira Bu yang akan disampaikan selain yang Eee, disampaikan tadi? iya, kembali saya ingin menekankan juga, kepada anak-anak itu tentang kompetensi sosialnya. Mungkin nanti setelah sesi mereka, bekerja dalam kelompok supaya KSE-nya lebih berkembang, kompetensi sosial emosionalnya berkembang, di keterampilan relasi dan kesadaran sosial, bagaimana dia bekerja dalam kelompok, bagaimana dia berdiskusi, bagaimana dia menanggapi, hasil dari teman-temannya. Jadi, seperti tadi sudah disampaikan mereka, akan diingatkan kembali tentang keyakinan kelasnya untuk saling menghargai. Jadi, bagaimana dia bisa merespon apa yang disampaikan oleh teman-temannya dengan, baik.
kira-kira seperti itu Pak yang ingin saya gambaran yang ingin saya buat, dalam proses pembelajaran nantinya di hari Senin atau Selasa depan, Pak. Senin atau Selasa depan ini, Bu, ya? Iya, betul, Pak. Nah, saya tadi mendengar bahwasannya pembelajaran Ibu ini adalah berdiferensiasi, terus saya mendengar juga ada yang KSE-nya, Bu, kompetensi sosial emosionalnya, yakni yang saya catat tadi adalah kesadaran diri. Yang sebelumnya tadi adalah kesadaran diri, ada juga relasi ya, Bu, ya? Iya, betul, Pak. Juga bertanggung jawab. Nah, hal itu kan tidak mudah ya, Bu, untuk diterapkan. Nah, bagaimana Ibu menerapkan itu untuk agar tercapai apa yang Ibu lakukan itu? Baik, Pak. Jadi, memang, kita ingin menanamkan karakter pada anak-anak kita. Jadi supaya mereka tahu dan sadar dengan, diri mereka, berarti ada, KSE yang kita kembangkan tentang kesadaran diri ini paling penting, bahwa ada poin-poin penting yang saya sampaikan, di bagian awal pembelajaran, bahwa mereka harus bisa saling menghargai, mereka bisa mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Berarti nanti saya akan tekankan pada anak-anak untuk mereka bisa melakukan atau menerapkan, KSE kesadaran diri tersebut. Kemudian pada sesi diskusi, saya akan minta anak-anak untuk bisa berkolaborasi dengan teman diskusinya. Berarti di sini saya keterampilan sosial anak akan dikembangkan, bagaimana dia berdiskusi, bagaimana dia berkolaborasi menyelesaikan tugas-tugas yang sudah, ditunjukkan pada LKPD-nya. Kemudian nanti kita setelah sesi dia diskusi kelompok, kita akan minta dia presentasi. Nah, presentasi ini kita akan sampaikan juga bahwa ini adalah salah satu cara untuk melatih, keterampilan relasinya, keterampilan relasi bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia menyampaikan ide-ide, yang dia dapatkan dari kelompoknya kepada, teman lain. Kemudian nanti akan saya minta juga bagaimana anak itu, bisa memberikan tanggapan positif terhadap temannya. Jadi dengan, bagaimana dia menyampaikan tanggapan positif itu berarti ada keterampilan juga yang kita latih di sini adalah keterampilan relasi tadi, Pak. Keterampilan bagaimana dia berkomunikasi dan bagaimana dia memberikan respon terhadap penampilan temannya. Nah itu jadi, ini memang saya sangat ingin tekankan sekali, mungkin dengan kesadaran diri, dengan manajemen diri juga yang dikembangkan, anak-anak, bisa lebih bersemangat lagi belajarnya, Pak. Harapan saya seperti itu. Bagus sekali, sangat menarik ya, Bu, Bu Devi. Kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan dari pembahasan Ibu tadi? Ada lagi yang Eee, Memang itu sepertinya luar biasa sekali, Pak. Pastinya ada kendala, tapi saya akan coba, meminta bantuan pastinya dengan teman-teman guru, masukan dari teman-teman guru, dan saya juga akan coba, minta dukungan dari kepala sekolah sebagai, penanggung jawab sekolah, supaya saya dapat dukungan, jadi saya bisa termotivasi untuk, bisa merealisasikan rencana saya tadi. Kemudian, dari teman-teman rekan guru nantinya, selain saya minta motivasi, masukannya, apa yang saya lakukan ini nanti bisa menjadi, eee, aksi nyata yang, bisa memotivasi juga rekan-rekan guru untuk melakukan hal yang sama mungkin, Kak. Nah, tadi saya mendengar ada kata kendala. Nah, dari kata kendala ini bagaimana Ibu akan menyelesaikan permasalahan kendala Ibu agar pembelajaran yang Ibu inginkan itu tercapai, Bu? Kendala dalam hal mungkin, eee, pastinya dalam proses pembelajaran tersebut anak-anak, tidak semuanya yang bisa Iya, benar aktif. sekali. Nah, karena kita tahu ada anak memang yang secara, kodratnya, secara, dia mungkin lebih pendiam anaknya, karena memang di rumah dia tidak banyak berbicara. Kemudian mungkin ada di antara anak-anak mungkin yang belum terbiasa dalam kegiatan diskusi, mereka mungkin lebih monoton. Nah, ini bagaimana memang, pembelajaran yang saya ciptakan nanti, betul-betul menyeluruh anak-anak itu bisa mengikuti rangkaian kegiatan, proses pembelajaran yang sudah saya rencanakan. Kemudian, pastinya kendalanya waktu, karena memang kita menyiapkan, suatu proses
melibatkan seluruh aktivitas anak-anak, mereka bekerja dalam kelompok, mereka mempelajari konten-konten yang sesuai dengan minat dan bakatnya, saya khawatirnya memang, manajemen waktu, keterlaksanaan kegiatan tersebut, takutnya tidak tercapai. Tapi mudah-mudahan nanti saya akan coba, buat, timer, seperti mesin waktu itu, mengingatkan saya bahwa, "Oh, ini waktunya diskusi, ini waktunya, untuk presentasi, atau ini waktunya mereka refleksi." Mungkin akan saya buat, mesin pengingat atau stopwatch-nya mungkin, Pak, untuk, supaya di kelas manajemen waktunya lebih lebih baik lagi. Mungkin itu, Pak. Ya, baik Ibu Devi. Sangat menarik sekali dari pembahasan kita hari ini. Sangat luar biasa, ide-ide, gagasan-gagasan yang Ibu sampaikan. Nah, gagasan-gagasan yang Ibu sampaikan ini jika diterapkan kepada anak pastinya akan mendampak baik bagi peserta didik kita. Nah, Mudah-mudahan, Pak Arman. kira-kira Ibu akan Ibu laksanakan kapan ya? Tadi sepertinya saya tidak mendengarnya, Bu. Di hari Senin apa Selasa minggu depan, Pak? Di Karena hari memang Senin minggu materi depan. materi tersebut kalau dilihat dari, jadwal, atau dari, eee, prosemnya, program semester saya, itu dijadwalkan di minggu, eee, pertama bulan September gitu, Pak. Nah, nanti setelah Ibu melakukannya di minggu depan tuh, di Senin depan itu, tujuan akhirnya apa yang akan Ibu harapkan dari keberhasilan yang akan Ibu sampaikan kepada peserta didik Ibu dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Harapan Ibu Eee, kepada peserta didik Ibu nantinya, tujuannya. Harapannya, karena saya, sudah mencoba menyiapkan dengan seksama, sesuai konten-konten belajar yang sesuai dengan minat, siswa. Jadi siswa itu bisa memilih sendiri, Pak. Kalau dia memang suka melihat video, dia bisa mengambil informasinya melalui tayangan video. Kalau dia bisa, sukanya visual itu sukanya mengamati atau melihat dari misalnya entah gambar tumbuhan atau memang melihat sendiri tumbuh-tumbuhan yang mereka bawa itu, jadi dia bisa, terbantu untuk mengidentifikasi nih ciri-cirinya apa. Kemudian yang kinestetik mungkin dengan aktivitas dia, membuat, seperti produk gitu ya, Pak. Produknya itu berupa laporan, tentang membuat ciri-ciri dari tumbuhan yang dia temui atau yang dia bawa dari rumah. Nah, itu nanti akan dilaporkan dalam, presentasi, kelas. Nah, jadi hasil karyanya akan lihat, bagaimana anak itu menyajikan laporannya, kreativitasnya seperti itu, Pak. Nah, sangat menarik ya Bu ya. Mhm. Nah, dari percakapan kita hari ini, hal menarik atau hal apa yang Ibu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Atau coach hari ini? Dari kerisauan saya tadi, saya menjadi bersemangat, Pak. Hmm. Bersemangat, anak-anak yang tadinya tidak semangat belajar, kemudian dia merasa jenuh mungkin dengan, eee, hanya mengerjakan tugas-tugas dari LKPD. Mungkin dengan saya membuat, eee, konten-konten, pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakatnya, seperti misalnya anak, yang auditori dan visual bisa juga, dia akan menyaksikan tayangan video yang akan, saya buat nanti insya Allah, Pak. Kemudian anak yang visual mungkin bisa terbantu juga dengan, eee, tayangan-tayangan berupa gambar ataupun dengan beberapa artikel-artikel yang bisa dia baca sendiri, yang bisa dia amati sendiri. Kemudian anak yang audio mungkin dari penjelasan-penjelasan saya nanti kalau, ada materi ataupun ada hal yang, belum mereka pahami. Kemudian anak kinestetik melalui aktivitas, dia membuat, seperti membuat sendiri laporannya mengenai ciri-ciri dari tumbuhan, tersebut. Saya berharap ada, keterampilan yang memang dikembangkan dari anak tersebut. Kemudian saya juga akan mengembangkan kompetensi sosial emosionalnya, seperti kesadaran diri, kemudian manajemen diri,
kesadaran sosial dan keterampilan relasi melalui proses diskusi yang akan dilakukan oleh anak bersama kelompoknya. Saya berharap ini memang bisa saya rancang dengan baik, kemudian saya bisa terapkan di kelas. Tentunya saya bisa minimalisir kendala-kendala yang mungkin saya hadapi di kelas nantinya dengan memanajemen waktu dengan baik. Dan saya akan minta bantuan juga kepada rekan guru. Mungkin bisa jadi rekan guru itu selain diskusi sebelum kegiatan berlangsung, bisa jadi dia juga melakukan pengamatan saat saya melakukan praktek tersebut atau proses pembelajaran tersebut, yang nantinya tentunya hal ini akan saya laporkan kepada kepala sekolah untuk mendapatkan dukungan dari kepala sekolah. Mudah-mudahan ini bisa nanti menjadi praktek aksi nyata bagi saya untuk bisa memotivasi rekan-rekan guru yang lain dalam melakukan hal yang sama, yaitu menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Kira-kira demikian, Pak. Ada lagi yang bisa disampaikan, Bu? Kira-kira Bu Devi ada bisa disampaikan? Mungkin di penilaiannya ya, Pak ya. Di penilaian tadi saya juga saya akan buat rubrik penilaian yang memudahkan saya dalam melakukan observasi bagaimana proses pembelajaran. Mungkin anak-anak kita dengan memberikan nilai secara langsung, tadinya ada anak yang mungkin tidak bersemangat atau masih belum tergerak untuk melakukan aktivitas belajar. Mudah-mudahan dengan rubrik penilaian yang kita buat nanti, semua anak-anak bisa menjadi aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Begitu, Pak. Sangat menarik ya, Bu ya. Apakah dari rubrik penilaian ini akan dilihat nanti nilainya, apakah nilainya itu baik atau bagaimana nih, Bu? Nanti kita akan buat seperti kriteria ya, Pak. Misalnya anak menyampaikan seperti diskusi, itu membuat dengan baik karyanya. Kemudian misalnya ada beberapa poin penting yang harus ada dalam karya anak. Dia harus menyebutkan ciri-ciri spesifik dari tumbuhan tersebut, kemudian hanya menyebutkan ciri secara umum saja, mungkin dengan kriteria seperti itu. Kemudian saat berdiskusi, apakah anak menyampaikan bahasa yang baik dalam diskusinya sebagai bentuk kita melatih keterampilan relasinya. Kemudian anak bisa menggunakan public speaking-nya bagus. Jadi kita apakah ada yang menyampaikan dengan sederhana, hanya ada yang menyampaikan dengan sangat baik. Dengan poin misalnya dia menyampaikan dengan terstruktur apa yang hasil kerja kelompoknya, mungkin dengan membuat kriteria tertentu dalam rubrik penilaian tersebut. Jadi kita bisa membuat anak itu pada penilaiannya itu bisa dalam bagian-bagian yang mana dia bisa dikembangkan, mungkin seperti itu, Pak. Ada lagi Bu Devi yang ingin disampaikan? Menurut saya tinggal bagaimana saya menyiapkan kontennya, kemudian bagaimana saya bisa berkomunikasi lagi dengan teman sejawat ataupun minta dukungan dari kepala sekolah. Kemudian saya bisa membuat rancangan pembelajaran dengan LKPD yang bisa membantu anak dalam membantu dia mengikuti proses pembelajaran tersebut untuk memahami materi, kemudian panduan dia dalam melakukan proses pembelajaran. Menurut saya itu saja, Pak. Itu aja Bu ya. Ya. Sangat menarik, tambah mendalam, lebih menarik lagi. Dari hal yang Ibu sampaikan dari akhir dari percakapan kita ini adalah pastinya kita menginginkan pembelajaran anak kita sesuai dengan harapan kita ya Bu Devi ya. Betul, Nah, Pak. dari harapan-harapan yang Bu Devi sampaikan tadi, saya mengambil informasi atau mengambil dari pembelajarannya bahwasanya anak itu akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, iya Pak, saya berharap saya mau tanya satu lagi nih Bu sebelum ditutup, bahwasanya tadi hasil itu bisa dipublikasikan di sekolahnya atau bagaimana Bu? Untuk hasil-hasil dari pembelajaran itu bisa disampaikan di luar sekolah, maksudnya didemonstrasikan atau bagaimana kira-kira? Kalau untuk presentasi kita lakukan di dalam kelas,
Mungkin nanti bisa karena sebagai bentuk penghargaan bagi anak karena sudah menciptakan karya, menciptakan suatu produk, yang menunjukkan, hasil dari kerja kelompoknya, bisa mungkin saya meminta anak membuat, video ataupun membuat foto yang berkaitan dengan, tugas yang dia kerjakan untuk diunggah di media sosial, bisa menggunakan TikTok, Instagram, ataupun, Facebook, jadi sosial media anak masing-masing. Jadi dari gambar yang mereka buat mungkin, bisa memotivasi teman-teman yang lain bahwa karya sederhana mereka itu adalah dari proses kerja, di dalam kelompoknya, mungkin seperti itu, Pak. Ada lagi yang bisa disampaikan kembali, Bu? Eee, jadi dari hasil kerja anak, dari yang saya kembangkan tadi, selain dia hanya mempresentasikan dalam circle kelasnya, anak bisa mempublikasikan karyanya itu, ke media sosialnya, sehingga, hal itu bisa, mungkin dari tanggapan-tanggapan dari sosial media itu membuat anak lebih termotivasi lagi dalam menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi. Anak-anak kita ini ternyata, jago loh, Pak, Jago. dalam membuat editing, konten-konten yang menarik. Kemarin saya juga pernah pernah saya coba demikian, mudah-mudahan nanti mereka lebih kreatif lagi dengan proses pembelajaran yang akan saya buat ini, atau yang akan saya rancang ini. Ya. Terima kasih ya Bu Devi dari hasil perbincangan kita hari ini sangat bermanfaat, sangat memiliki nilai positif bagi Bu Devi, apalagi Mudah-mudahan, bagi Pak. kepala Bu Devi ya. Amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan. Iya Bu Devi. Mungkin kita akhirin saja pembincangan kita hari ini. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Armandani. Sama-sama Bu. Oke, kita berhenti merekam.